Bang, aku penasaran bang. Gimana Min? Ini taksara kan yang mau kerjain. Nah, Taksara. karena ngeliat abang kerja nih soal taksara. Kenapa sih bang taksara tuh ada gitu loh? Ya, Kayak kenapa harus dibuat taksara itu? oke. Kenapa harus dibuat ya? Taksara Kalau project. kenapa ada? Karena dibuat kan. Ya, Tapi kenapa harus ada? dibuat ya? Nah ini alasannya berarti ya. Ah. Alasan kenapa taksara harus dibuat gitu. Sebenarnya kan kalau tujuan taksara kan yang udah mungkin orang banyak kenal itu membangun masyarakat kooperatif. Masyarakat kooperatif itu fondasinya apa? Fondasinya individu-individu yang di dalamnya itu memiliki sikap yang berempati gitu. Itu kan yang umum orang tahu. Cuma kayaknya ini ada pendekatan yang menarik untuk coba memahaminya, Min. Hal yang sederhana. Contohnya nih, kita duduk di kafe, pakai baju, Min pakai baju gitu kan. Itu yang membuat kita nyaman untuk duduk malam ini gitu, Min. Iya benar. Tapi sadar nggak, Min? Kalau baju yang Amin pakai itu ada peran orang-orang di dalamnya. Ada peran-peran orang lain. Contoh bang? Ada misalnya ada buruh pabrik tekstil yang membuat baju gitu kan. Ada petani kapas yang membuat benang, menghasilkan kapas gitu, untuk bahan bakunya gitu kan. Kalau itu semua nggak ada baju, mungkin kita nggak nyaman nih duduk di luar ketemu orang gitu kan. Itu kan hal sederhana yang melekat dalam hidup kita dan tentunya masih banyak contoh-contoh lainnya, men. Sesederhana ini kita ngomong, kita take video, nanti video kita ditonton oleh orang mungkin ada di Kalimantan, di Jawa, dan mungkin di luar negeri gitu kan. Oke. Tapi sadar nggak orang yang nonton video kita ini nanti, bahwasannya ada peran-peran orang lain agar dia bisa nonton video ini. Contohnya apa? Sesederhana teknisi yang selalu menjaga jaringan internet bisa diakses misalnya. Oh, Kalau itu nggak ada, iya. emang obrolan kita hari ini bisa didengar nggak di tempat lain? Iya nggak bisa sih. Nah itu kan sederhana. Artinya apa? Pondasi utama kenapa taksara itu hadir memang untuk membangun orang yang berempati. Tapi yang hilang dari Indonesia hari ini, kita lupa bahwasannya di setiap detik kehidupan kita, di setiap aktivitas kita, itu pasti ada peran orang lain di dalamnya. Oke. Ketika kita lupa, maka keakuan itu akan membesar, ego akan tinggi. Nah, meruntuhkan ego ini yang menjadi dasar kenapa taksara harus kita hadirkan. Kesadaran kita bahwasannya kita hidup nggak sendiri gitu. Nah, itu yang kita maksud dengan berempati, men. Jadi hal-hal sederhana itu. Karena kalau kesadaran itu udah ada, kayaknya kita akan mempertimbangkan setiap sikap atau keputusan yang kita ambil. Setiap sikap, keputusan itu pasti akan mempertimbangkan aspek orang lain di dalamnya. Ini baik nggak untuk orang lain? Ada Kira-kira gitu, men. ada alasan nggak bang? Karena adanya taksara tadi kan supaya terciptanya masyarakat kooperatif yang menyadarkan kalau kita tuh nggak hidup sendiri. Ya. Ada alasan nggak bang yang itu tuh sebenarnya ada hubungannya loh dengan konteks zaman sekarang yang Amin kan Gen Z nih, Ya. aku kan Gen Z yang labelnya itu sering dibilang orang anak-anak Gen Z itu sekarang individualis. Oke. Dia cuma mikirin dirinya sendiri. Ya. Nah, ada konteks kesana nggak bang? Nah ada, memang itu permasalahannya, Min. Itu Oke. kan contoh kesadaran yang nggak dimiliki. Ya. Efek dari tidak ada kesadaran itu adalah individualis. Oke. Itu persoalannya. Nah, jadi kapan kita tidak menjadi seorang yang individualis? Itu ketika kita berpelaran atau mengisi ruang-ruang sosial di dalamnya. Contohnya? Contohnya ya sesederhana, kalau Bang tarik ke pribadi Bang, ya sesederhana Bang turut menginisiasi Taksara Project. Ini bentuk ruang sosial yang kita buat. Apa yang kita hasilkan dalamnya? Pendidikan karakter gitu kan. Bayangkan kalau semakin banyak orang yang menginisiasi ruang-ruang sosial, ruang-ruang kreativitas, ruang-ruang kontribusi, kebayang gimana efeknya untuk Indonesia. Kalau kita kumpulkan se-Indonesia gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini yang kita perlu perbanyak. Ya generasi muda sekarang banyak yang cuma scroll HP, Iya, main game sendiri gitu kan. benar-benar. Lupa bersosialisasi dengan teman-temannya, masyarakat. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Sehingga ketika interaksi itu tidak ada lagi, rasa untuk merasakan permasalahan orang lain makin hilang.
Dia nggak sadar bahwasannya apa yang dia lakukan itu bisa berefek kepada orang lain. Itu kesadaran seperti itu akan hilang. Makanya kita butuh ruang-ruang sosial tadi. Oke. Artinya untuk generasi Amin, generasi kita lah. Iya, benar-benar. Benar sih. Gitu. Itu relate banget dengan aku yang mungkin juga mengalami hal serupa ya. Aku kadang emang nggak pedulilah apa yang terjadi di sekitar, sibuk ya, daripada sibuk ngurusin orang lain mending ngurus diri sendiri dulu gitu. Tapi ternyata itu justru melemahkan bangsa ya, Bang. Sangat-sangat melemahkan. Kalau misalnya Hatta Aksara berinisiasi, Hatta Aksara itu diinisiasikan untuk bisa menyadarkan kembali generasi muda khususnya bahwa kita tuh nggak sendiri, bahwa kita tuh perlu kooperatif. Kira-kira apa langkah konkret yang bisa dilakukan Hatta Aksara untuk bisa menyadarkan generasi itu kembali, Bang? Oke, ini pertanyaan menarik. Kalau di beda ini sampai ke teknis 3 jam nih, men. Waduh. Cuma Bang sederhanakan. Mungkin kalau bicara Hatta Aksara, orang udah tahu nih. Indonesian Student Leadership Training. Kebetulan 2 minggu lagi nih, men. Iya, udah 2 minggu lagi ya. Iya, jadi sebenarnya kan apa tujuan besar Hatta Aksara tadi kan membentuk masyarakat kooperatif. Tapi ini bisa dikatakan impact yang bisa kita hitung nanti mungkin dalam rentang waktu 5-10 tahun mungkin baru bisa kita lihat gimana kontribusi Hatta Aksara terhadap tujuan tadi. Nah, tapi kalau berbicara bagaimana caranya, kalau tadi Bang berangkat dari cerita sederhana, bagaimana baju ini bisa sampai ke kita pakai hari ini. Nah, ini Bang coba dari satu pertanyaan mendasar, men. Di zaman kemerdekaan itu kita kenal tokoh-tokoh besar. Kita kenal negara-negarawan hebat dari Indonesia, pemikir-pemikir hebat. Tan Malaka siapa yang nggak kenal? Bung Hatta, Sultan Syahrir, Bung Karno, dan banyak lainnya gitu kan. Dan mereka itu adalah orang-orang pemikir, kemudian punya keyakinan untuk berkontribusi untuk Indonesia kan. Sampai Indonesia ada hari ini gitu. Benar. Orang-orang luar biasa itu kenapa bisa hadir di saat katakanlah Indonesia walaupun hari itu Nusantara masih menjadi wilayah jajahan, kenapa bisa lahir orang-orang seperti itu? Tapi hari ini Indonesia yang udah bisa dikatakan menuju modern, tidak ada keterbatasan dalam artian kita udah bisa mengakses apapun melalui internet. Kenapa nggak lahir orang-orang hebat seperti itu? Apalagi udah ada wacana Indonesia Emas 2045. Kenapa nggak ada lahir kembali orang-orang seperti Bung Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Benar. Nah, ternyata pertanyaan ini jawabannya ada di, kalau referensi luar negerinya itu ada buku namanya Geography of Genius, men. Nah, di buku Geography of Genius ini dia juga mengajukan pertanyaan, men. Kenal Socrates? Kenal sih nggak ya, tahu. Tahu ya. Socrates lahir di Athena kuno. Athena ya, benar. Iya. Dia mencetuskan pemikiran politik, demokrasi, yang pemikirannya itu kita gunakan di seluruh dunia hari ini. Iya, sampai saat ini deh. Pertanyaannya, kenapa Athena kuno bisa melahirkan generasi seperti Socrates tadi? Kemudian yang lainnya, misalnya, kenapa Florence bisa melahirkan seseorang jenius seperti Leonardo da Vinci? Silicon Valley misalnya, dan banyak lagi tempat-tempat yang melahirkan orang-orang hebat. Itu yang menjadi pertanyaan dalam buku ini, men. Singkat cerita, dalam buku ini memang ada efek dari kondisi geografis dan lain. Tapi kalau dirangkum, jawabannya itu satu, men. Budaya. Budaya Seperti apa memangnya yang sampai melahirkan orang-orang seperti itu, Bang? Oke. Sekarang kita coba tarik ke yang lebih teknis nih, men. Oke. Ini referensinya Buya Hamka. Memang ini pemikiran Buya Hamka. Dan ini udah hasil kodifikasi dari beberapa tulisannya, itu dirangkum di dalam skripsinya Bang Gufron. Takdir dan kebudayaan. Ya. Jadi seseorang itu terbentuk karena apa? Ada 2 hal. Takdir, kebudayaan itu adalah lingkaran yang akan berulang. Amin tidak bisa memilih untuk dilahirkan menjadi anak Jokowi, men. Betul nggak? Betul. Kita nggak bisa memilih dilahirkan jadi anak siapa dan hidup di mana. Benar. Itu adalah takdir. Tapi setelah takdir itu kita peroleh, ada budaya yang menghidupi kita. Contoh sederhana, kalau Amin dilahirkan sebagai anak dosen, orang tua Amin dosen misalnya nih, itu takdir Amin. Budaya yang terbentuk apa kira-kira? Besar peluang Amin akan hidup, berkembang atau bertumbuh di lingkungan
penuh buku akademik, misalnya. penuh buku. Iya, benar. Bener nggak? Iya, itu Kalau terjadi Amin sih. dilahirkan sebagai anak tentara, Mungkin Amin akan dididik dengan cara ya latihan disiplin fisik, yang kuat gitu kan. Beda kan? beda Tapi sih. kita nggak bisa memilih takdir yang mana. Iya. Tapi takdir tadi berpengaruh terhadap budaya apa yang kita jalankan, dan budaya itu yang akan membentuk kita. Ada pertanyaan terakhir, Bang. Oke. Ini menarik kayaknya. Karena setelah Abang bilang tadi, dari kenapa Hatta Aksara ada, terus bagaimana Hatta Aksara melaksanakan inisiasi tersebut, dari sekian banyak tokoh, ada Hamka, ada Soekarno, ada Muhammad Yamin, yang bahkan tadi Amin dengar juga, Buya Hamka sempat diambil pemikirannya tentang takdir dan budaya untuk dijadikan landasan pemikirannya Hatta Aksara Project. Tapi kenapa yang diambil justru nama Bung Hatta, bukan Hamka itu sendiri? Oke, ini pertanyaan kritis. Menarik nih. Oke, mungkin kita jawab soal dasar pemikiran. Salah satu dasar pemikiran yang diambil itu takdir dan budaya dari Buya Hamka. Buya Hamka. Nah, lalu kenapa bukan Hamka Project? Kira-kira kan gitu pertanyaan Amin. Iya, benar. Sekarang ini soal positioning dulu, Min. Kalau takdir dan kebudayaan itu kan sebuah pemikiran yang kita olah menjadi konsep training, kira-kira gitu kan. Oke. Takdir dan kebudayaan itu lingkungan yang membentuk personality seseorang. Lalu training kita dilaksanakan atau dibentuk melalui ruang atau menyiapkan lingkungan itu. Ya, Itu konsep. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak Hamka Project gitu kan? Lalu kenapa personality Bung Hatta yang kita ambil? Pertama, disclaimer dulu, Min. Tidak ada yang salah, tidak ada yang lebih bagus. Semuanya punya coraknya masing-masing tentunya. oke, benar. Punya personality, identity personality yang berbeda-beda dari setiap tokoh tadi gitu kan. Ya, Sama Bung Hatta, ini kembali ke pertanyaan pertama tadi, Min. Yang kurang hari ini itu apa? kesadaran kalau kita itu tidak sendiri Iya, kesadaran bahwasannya kita itu hidup bersama orang lain. bersama orang lain. Apapun yang kita laksanakan, itu ada peran orang lain di dalamnya. Sehingga konsekuensinya kita juga harus memikirkan orang lain dalam setiap tindak tanduk dan tingkah laku kita, Oke. keputusan kita. Itu yang kita sedang upayakan untuk dikembalikan. Nah, identity itu paling melekat itu ada di Bung Hatta. Makanya posisinya Bung Hatta itu adalah contoh personality yang harus diperbanyak di Indonesia. Oke. Dengan kondisi tantangan individualisme tadi. Makanya yang kita siapkan itu adalah munculnya Hatta-Hatta muda. Oke. Cara membentuknya menggunakan konsep dari pemikiran Buya Hamka Buya tadi. Hamka. Nah, itu positioningnya, men. Nah, lalu kenapa Bung Hatta gitu kan? Apakah memang Bung Hatta sendiri yang memikirkan orang banyak? Tidak, seluruhnya gitu. Tapi ada sebenarnya ini banyak peristiwa, tergantung kita mau menggunakan perspektifnya dari mana gitu kan. Contoh sederhananya ini, Bung Hatta berkuliah atau melanjutkan studi di Rotterdam, Belanda, menjadi seorang pemikir ekonomi. Ketika kembali ke Indonesia, beliau itu merumuskan koperasi, kemudian merumuskan ekonomi kerakyatan yang ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar. Nah, ini kan pemikiran beliau, ini kan keputusan, sikap yang beliau ambil. Di dalam ide yang beliau ambil, sikap yang beliau ambil tadi, itu ada variabel yang sangat dominan. Variabelnya apa? Keadilan. Oke. Keadilan inilah bentuk bahasanya Bung Hatta memikirkan orang lain, mempertimbangkan orang lain dalam setiap sikap dia. Apalagi yang lain? Itu ekonomi itu. Salah satu peristiwa yang menarik itu di 1950, Undang-Undang 1950, men. Waktu itu dimunculkan atau dilahirkan Undang-Undang 1950, sistem pemerintahan kita sistem parlementer. Secara ketatanegaraan, sistem parlementer ini yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya pemerintahan. Perdana itu Menteri. Menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Ya. Dan Perdana Menteri bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan. Oke. Bukan presiden dan wakil presiden. Di dalam buku demokrasi kita, kondisi itu justru ditentang sama Bung Hatta. Beliau sampaikan gini, ketika Undang-Undang 1950 diterbitkan dengan sistem parlementer, maka saat itu juga Dwi Tunggal telah mati. Kenapa, Bang? Karena dia sebagai presiden, wakil presiden tidak lagi bertanggung jawab terhadap
pemerintahan Oh iya. tidak bisa dituntut. Karena yang bertanggung jawab tadi Iya. Perdana Menteri kan. Secara prinsip demokrasi itu adalah kemunduran, tapi secara pragmatis politik itu adalah keuntungan. Iya, sebenarnya kan itu hal yang menguntungkan bagi Bung Hatta. Iya, kemarin ada, kalau zaman sekarang kan ada yang mau minta 3 periode perpanjangan, gitu kan? Nah, tapi Bung Hatta mengambil sikap, menyatakan menolak dan mengatakan Dwi Tunggal telah mati di saat itu, ketika sistem parlementer itu berjalan. Nah, sikap-sikap seperti ini yang kita tidak temukan hari ini, sehingga kita butuh menyiapkan generasi-generasi yang memang memiliki orientasi publik gitu. Setiap orientasinya itu selalu ada variabel orang lain, ada variabel lingkungan, ada variabel kesejahteraan orang lain yang dipertimbangkan, bukan hanya keuntungan pribadi. Nah, ini yang mulai hilang di generasi kita, makanya Aksara Project menggunakan konsep pemikiran Buya Hamka dituangkan dalam bentuk training, kemudian untuk menghasilkan personality seperti Bung Hatta. Makanya kita menggunakannya namanya Hatta Aksara Project. Kira-kira gitu posisinya tuh. Oke, jadi setelah aku banyak bertanya tadi ya, mungkin aku bisa buat kesimpulan lah untuk pribadi aku setidaknya. Kalau Hatta Aksara Project itu ada untuk bisa menyadarkan kembali anak muda seperti aku dan teman-teman yang lainnya, mungkin generasi kita lah ya Bang. Bahkan kita juga, Iya, kita yang udah bergerak di sini, kita juga masih belajar soal itu. Benar. Kita membentuk lingkungan Hatta Aksara Project juga untuk menyiapkan kita menjadi orang yang sadar kembali bahwa sadar kita kembali. Memang harus layaknya bersikap kooperatif. Ya. Karena ya bangsa ini, Amin jadi sadar Bang, kalau Bung Hatta mengambil sikap kita membangun bangsa itu nggak bisa sendiri. Ya. Bahkan kita hidup saja tidak bisa sendiri. Ya. Artinya pertimbangan-pertimbangan kecil seperti itu justru harus menjadi karakter, bukan harus ya, mungkin perlu jadi karakter bagi anak muda sekarang yang notabene itu di Gen Z kan individualis ya. Ya. Jadi gitu. Mungkin jadi sadar juga kenapa aku betah di Hatta Aksara. Ya. Jadi panitia SLT itu jadi ngajarin aku juga Bang, kalau ternyata yang diajarin sama abang-abang di Hatta Aksara itu emang untuk kepentingan bersama. Jangan mau menang sendiri, jangan merasa kayak ya udah itu urusan kamu nggak urusan aku gitu. Bersikaplah kooperatif ya. Dan sesederhana itu, bahkan kita yakin kalau perubahan itu memang harus dari personalnya gitu kan. Makanya pasarnya juga kita ambil pendidikan karakter itu dimulai dari SMA. Kita nggak tahu nih, mungkin ada nanti yang menjadi seorang teknisi, engineer, ekonom, tentu produknya akan berbeda-beda. Tapi bagaimana caranya memastikan produk yang mereka lahirkan itu punya nilai sosial? Iya, iya. Nah, tentu itu basisnya adalah fondasinya ada di karakter diri. Benar, Itu yang benar. sebenarnya kita siapkan hari ini. Mau jadi apapun nanti generasi muda ini, Amin menjadi seorang konten kreator, menjadi seorang pebisnis mungkin, Yeah. tapi tidak hilang sisi sosialnya tadi, tidak hilang pertimbangan terhadap efek terhadap orang-orang lain gitu. Bukan Terserah. hanya untuk kita. Sesederhana itu. Terserah Indonesia Emas itu diisi oleh berbagai macam anak muda yang bergelut di bidang-bidang tertentu, baik itu teknisi, baik itu di konten kreator, bisnis, Ya. pakaian seperti tadi ya Bang contohkan Ya. tadi. Tapi setidaknya setiap tindakan mereka mempertimbangkan atas dasar orang lain di sekitar dia. Ya, betul sekali. Jadi sederhananya itulah yang sedang kita coba inisiasi, berawal dari kesadaran bahwasannya kita sudah kehilangan tokoh yang bisa menjadi role model. Kemudian kita mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian kita sadari lagi sebenarnya bagaimana seorang tokoh yang besar itu bisa lahir. Ternyata karena lingkungan. Kita ketemu lagi pemikiran Buya Hamka, kita ketemu dengan novel sebenarnya, tapi itu riset dari Eric Weiner namanya, yang Geography of Genius tadi. Ternyata yang membentuk seseorang itu. Makanya sekarang dengan tantangan digitalisasi dan semacamnya, kita memang butuh menginisiasi lingkungan yang bisa membantu generasi muda untuk bertumbuh berdasarkan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kooperatif tadi. Dan itu juga kalau nggak salah ada data yang menunjukkan bahwasannya dari survei yang dilakukan 21% itu justru generasi muda mendapatkan pembelajaran tentang kebangsaan, kewarganegaraan itu dari media sosial.
Jadi ini langkah yang tepat lah ya Bang dari Ataksara Project sendiri untuk menginisiasi kembali kesadaran itu melalui media sosial salah ya, satunya. itu salah satunya. Kira-kira gitu. Nah ini tentu ini menjadi perjuangan jangka panjang. Benar. Tapi lagi-lagi kalau di dalam konstruk kita itu ada namanya self efficacy. Kita juga diuji seberapa yakin kita bahwasannya Ataksara ini bisa terus berada di jalur yang sedang kita jalankan hari ini. Ini yang perlu diupayakan ya Bang. Ini yang perlu diupayakan. Kira-kira gitu, men. Sip. Lanjut Bang. Oke.